Hi all, my name is Delita Kintan Amelia Fatka. Mr. Batara is an English lecturer who I respect. On this occasion, I will present 16 tenses to fulfill the assignment value. Tenses yang pertama ada simple present tense. Simple present tense ini adalah bentuk tenses yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, simple present tense ini digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Ada kata keterangan yang sering digunakan dalam simple present tense ini. Ada always, ada every, never, normally, often, sometimes, usually, and seldom. Simple present tense ini punya rumus, yaitu subject plus verb 1. Contoh kalimat positifnya yaitu I eat fried rice every morning. Yang negatifnya I don't eat fried rice every morning. Interrogatifnya do you eat fried rice every morning? I-nya di sini sebagai subject, it-nya sebagai verb 1. Tenses yang kedua ada present continuous tense. Ini digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung ketika kita sedang berbicara atau bisa juga digunakan untuk rencana di masa depan. Bentuk verb dari present continuous tense ini ditambahkan ing pada bagian akhirnya. Ada kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam present continuous tense, yaitu ada at the moment, just now, no, right now, listen, look. Rumus sendiri dari present continuous tense yaitu subject ditambah to be-nya, am, is, are sesuai dengan subjeknya, ditambah verb ing-nya. Contoh kalimat yang positif yaitu my mother is cooking fried rice right now. Kalimat negatifnya my mother is not cooking fried rice right now. Kalimat interrogatifnya is your mother cooking fried rice right now. My mother-nya di sini sebagai subjek, is-nya sebagai to be-nya, cooking-nya yaitu verb ditambah ing menjadi cooking. Ada contoh kalimat rencana masa depan atau to tell future plans, yaitu I'm going to holiday next weekend. Next weekend di sini menjelaskan bahwa itu adalah rencana di waktu yang akan datang. Tenses yang ketiga yaitu ada present perfect tense. Tenses ini adalah tenses untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berjalan atau baru saja selesai. Present perfect tense ini menekankan pada hasil, yang tentunya dampak dari tindakan dan aksi tersebut itu harus masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Dan ada kata-kata keterangan yang sering digunakan dalam present perfect tense, yaitu ada already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now. Rumusnya dari present perfect tense yaitu subject ditambah has atau have ditambah verb 3. Contoh kalimat positifnya yaitu ada I have studied accounting for 2 months. Contoh kalimat negatifnya I have not studied accounting for 2 months. Interrogatifnya have you studied accounting for 2 months? Kita pakai have di sini kenapa? Karena subjeknya menggunakan I. Kalau dia subjeknya menggunakan he, she, atau it, maka menggunakan has. Studied-nya ini dari verb 1 study diubah menjadi verb 3 menjadi studied. Tenses yang keempat ada present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang telah selesai dilakukan pada suatu waktu di masa lampau. Tapi aksinya ini masih berlanjut sampai saat ini. Biasanya aksi ini tuh ada waktu tertentunya dan masih relevan dengan kondisi saat ini.
Ada kata-kata keterangan yang sering digunakan dalam present perfect continuous tense, yaitu ada for the past 5 years, how long, the whole week, and since. Rumusnya yaitu ada subject, ditambah has atau have, ditambah been, ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu ada I have been studying in this university for 1 year. Kalimat negatifnya ada I have not been studying in this university for 1 year. Kalimat interrogatifnya have you been studying in this university for 1 year? Oke, sama kayak tensi sebelumnya, di sini kita pakai have. Kenapa? Karena subjeknya I, you, they, we itu pakainya have. Kalau she, he, it pakainya has. Terus ada been-nya ditambah studying. Studying ini sebagai verb-nya ditambah ing. Kita lanjut ke tenses berikutnya yaitu ada simple past tense. Simple past tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian, kebiasaan, untuk menyatakan fakta, untuk menyatakan situasi yang terjadi di masa lalu, masa lampau. Dan tenses ini itu kita menggunakan kata kerja bentuk kedua yang berbentuk lampau atau masa lalu. Ada kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam simple past tense, yaitu ada yesterday, bla bla bla, atau 2 minutes ago. Terus ada last Thursday. Terus ada this morning. Rumus untuk simple past tense yaitu subject ditambah verb to, kata kerja kedua yang berbentuk lampau di masa lalu. Contoh kalimat positifnya I went to Malang last year. Contoh kalimat negatifnya I did not go to Malang last year. Contoh kalimat interrogatifnya did you go to Malang last year? Subjeknya kita pakai I. Verbnya itu berbentuk verb 2 yaitu when. When-nya ini dari go, verb pertamanya diubah menjadi verb 2 yaitu when. Tenses yang keenam yaitu past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi di masa lampau. Past continuous tense biasanya ada 2 kejadian di masa lampau, dan yang salah satunya itu dapat menginformasikan kejadian yang lainnya. Jadi past continuous tense ini ada satu kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan yang lain. Jadi ada 2 kegiatan yang berbarengan. Kejadian yang dapat menginformasikan ini yang menggunakan past continuous tense. Ada kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam penggunaan past continuous tense, yaitu ada when, while, as long as, at this time yesterday. Untuk rumusnya sendiri yaitu subject ditambah was atau were ditambah verb ing. Dalam penggunaan was dan were memiliki fungsi yang sama, yakni menghubungkan subjek dengan keterangan waktu, suasana, tempat, dan keterangan yang lain sebagainya. Was digunakan pada kalimat yang tunggal, I, she, he, it. Sementara kalau were digunakan diaplikasikan dalam subjek yang menjemuk. Contohnya they, we, you. Was dan were ini dipasangkan dengan verb ing dalam past continuous tense. Kita lihat contohnya. Untuk contoh kalimat positifnya, we were making cookies when she came. Kalimat negatifnya, we were not making cookies when she came. Kalimat interrogatifnya, were we making cookies when she came? Di sini kita pakai subjek majemuk yaitu we. Maka dari itu kita pakainya were. Karena were digunakan dalam subjek yang majemuk. Lalu ada making-nya di situ verb ing. Tenses yang berikutnya yaitu tenses yang ketujuh ada past perfect tense. Past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau.
Past perfect tense lebih menaruh penekanan pada fakta bahwa sesuatu sudah terjadi dan bukan pada durasi. Kata-kata keterangan yang digunakan dalam past perfect tense itu ada before yesterday, till 3 days ago, terus ada already, until that days. Untuk rumusnya, rumus past perfect tense yaitu ada subject ditambah had ditambah verb 3. Contoh kalimat positifnya ada my mother had slept before I come. Contoh kalimat negatifnya my mother had not slept before I came. Contoh kalimat interrogatifnya had my mother slept before I came. Untuk subjeknya kita pakai my mother sebagai subjek, terus ada had-nya sleep before I came. Nah, kan tadi past perfect tense ini kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu. Yang terjadi. Jadi my mother ini udah tidur. Terjadi kan? Suatu kejadian yang udah terjadi sebelum waktu tertentu. Nah, sebelum aku pulang. Jadi I came-nya ini sebagai waktu tertentu. Waktu pas dia pulang, mamanya tuh udah terjadi tidur gitu. Jadi udah kejadian nih, mamanya tidur sebelum waktunya dia pulang. Selanjutnya yang ke-8 ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan halnya ini tuh sudah selesai di masa lalu. Tenses ini menekankan pada durasi kejadiannya. Ada kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam pemakaian past perfect continuous tense, yaitu ada for, since, the whole day, all day, dan ada rumusnya dari past perfect continuous tense, yaitu ada subject ditambah had ditambah been ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu I have been waiting since this morning. Contoh kalimat negatifnya I had not been waiting since this morning. Kalimat interrogatifnya had you been waiting since this morning. I-nya sebagai subjek, terus ada had-nya, ada been, waiting itu verb ing-nya. Dari wait verb satunya terus ditambah ing jadi waiting. Next. Tenses yang ke-9, simple future tense. Simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan dan tidak dapat dipengaruhi. Selain itu, simple future tense ini juga bisa digunakan untuk membuat keputusan di masa yang akan datang secara spontan. Atau bisa juga digunakan untuk mengekspresikan prediksi yang berhubungan dengan waktu di masa depan dengan menggunakan dua indikator umum, yaitu will dan be going to. Kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam simple future tense itu ada in a years, next, bla bla bla, bisa next week, next month, next years, terus ada tomorrow, 5 days later. Rumus dari simple future tense yaitu subject ditambah will atau be going to ditambah verb 1. Lalu kapan kita menggunakan be going to dan kapan kita menggunakan will? Kita menggunakan be going to saat kita telah mengetahui kondisi itu tuh sudah pasti terjadi. Ketika kita sudah membuat keputusan atau kita sudah yakin, kita sudah tahu bahwa kita melakukan apa nih di masa depan. Dan kita sudah memiliki tanda-tanda serta bukti yang kita alami sebelumnya. Setelah itu kita dapat juga menggunakan be going to untuk sesuatu yang akan terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kita menggunakan will, kita itu dapat menggunakannya saat kita memutuskan secara spontan, rapid decision. Terus, ketika kita memutuskan secara tiba-tiba atau mendadak, itu sama ya, spontan. Terus ketika kita percaya prediksi di masa depan atau ramalan di masa depan. Dan saat kita membuat
tawaran atau janji. Contoh kalimatnya yang positif yaitu I will close the door. Nah, ini adalah keputusan spontan ya. Dia akan menutup pintu. Kita pakai will. Terus kalimat negatifnya I will not close the window. Kalimat interrogatifnya will you close the door? Yang ke-10, future continuous tense. Future continuous tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat di masa depan. Kata keterangan yang banyak digunakan dalam future continuous tense yaitu tomorrow, tomorrow morning, tomorrow evening. Terus ada in 1 year. Rumusnya subject ditambah will ditambah be dan diikuti verb ing. Contoh kalimat positifnya my father will be washing his car tomorrow morning. Contoh kalimat negatifnya my father will not be washing his car tomorrow morning. Kalimat interrogatifnya will your father be washing his car tomorrow morning? My father sebagai subjek, will be lalu diikuti dengan verb ing-nya yaitu washing. Tense selanjutnya yang ke-11 ada future perfect tense untuk mengungkapkan suatu hal yang akan dilakukan dan akan diselesaikan pada waktu di masa depan. Penggunaan future perfect tense ini untuk menunjukkan keinginan seseorang atau kehendak seseorang yang berhubungan dengan waktu di masa depan. Kata-kata keterangan yang banyak digunakan dalam future perfect tense itu ada by next Monday, in a week. Rumusnya yaitu subject ditambah will have ditambah verb 3. Untuk contoh kalimat positifnya, I will have done the text by Monday. Kalimat negatifnya, I will not have done the text by Monday. Kalimat interrogatifnya, will you have done the text by Monday? I di sini sebagai subjek, lalu ada will have-nya, dan itu adalah bentuk verb 3 dari do. Tenses yang ke-12 yaitu future perfect continuous tense. Ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang akan berlanjut sampai waktu tertentu di masa depan. Nah, future perfect tense ini adalah aksi yang bisa saja dimulai daripada masa lalu, terus di masa sekarang, atau berlanjut sampai di masa depan. Kata keterangan yang banyak digunakan dalam future perfect tense yaitu ada for the last couple of hours, all day long. Untuk rumusnya sendiri yaitu ada subject ditambah will have been ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya, my lecturer will have been giving seminars for a week starting tomorrow. Kalimat negatifnya, my lecturer will have been giving seminars for a week starting tomorrow. Kalimat interrogatifnya, will my lecturer have been giving seminars for a week starting tomorrow? My lecturer-nya ini sebagai subjek, terus ada will have been, ada giving, itu sebagai verb ing-nya. Tenses yang ke-13 ada simple past future tense. Past future tense ini digunakan untuk membuat kalimat tentang masa depan dari sudut pandang di masa lalu. Secara spesifik, past future tense ini digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan, untuk membuat prediksi, hingga membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Umumnya, tenses ini ditemukan dalam kalimat yang tidak langsung atau report speech. Rumusnya yaitu subject ditambah would ditambah verb 1. Contoh kalimat positifnya, Sinta will give you everything that you like. Kalimat negatifnya, Sinta will not give you everything that you like. Kalimat interrogatifnya, will she give you everything that you like? Tenses yang ke-15, past future perfect tense. Tenses ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya itu sudah dilakukan, sudah selesai di masa lalu. Namun kegiatan tersebut malah tidak selesai karena ada alasan yang terjadi di masa lalu.
Past future perfect ini terdapat 3 waktu yang terjadi di masa lalu. Yang pertama, waktu yang menunjuk pada waktu yang akan datang. Yang kedua, waktu tertentu di masa lalu. Yang ketiga, aksi yang terjadi itu harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang. Past future perfect tense ini biasanya digunakan pada kalimat yang tidak langsung. Untuk rumus past future perfect tense, subject ditambah should atau would ditambah have ditambah verb 3. Penggunaan should ketika kita mau mengekspresikan suatu tugas atau suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Selain itu, kata should juga bisa digunakan pada conditional clause atau sentence untuk mengekspresikan pengandaian atau kemungkinan. Bisa juga ketika kita menyatakan kondisi di mana kita mengharapkan sesuatu hal, tapi itu gagal. Kalau penggunaan would, kata would ini dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah tujuan, dapat juga menunjukkan if clause atau sebuah pilihan. Untuk contoh kalimat positifnya, ada you should have finished the task yesterday evening. Kalimat negatifnya, you should not have finished the task yesterday evening. Terus kalimat interrogatifnya, should you have finished the task yesterday evening. You-nya sebagai subjek, terus kita menggunakan should karena di sini kalimatnya untuk mengekspresikan suatu tugas, menyelesaikan suatu tugas yang harus dilakukan. Gitu. Terus ada have, terus ada finished sebagai verb 3-nya. Dari finish, verb 1 diubah menjadi finished menjadi verb 3. Yang ke-16 yaitu ada past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan tentang suatu kegiatan yang akan, yang sedang, dan yang telah dilakukan di masa lalu. Biasanya terdapat lebih dari satu keterangan waktu di dalam past future perfect continuous tense ini. Past future perfect continuous tense berbentuk asumsi atau pengandaian belaka dan menekankan pada durasi waktu yang sudah berlalu dan menekankan juga pada hasil. Untuk rumus dari past future perfect continuous tense yaitu subject ditambah would ditambah have been ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya, we would have been watching the movie for an hour if you had arrived earlier. Kalimat negatifnya, we would not have been watching the movie for an hour if you had arrived earlier. Kalimat interrogatifnya, would we have been watching the movie for an hour if you had arrived earlier? We-nya di sini sebagai subjek, lalu ada would, ada have been, and watching-nya sebagai verb ing. Okay, I'm finished. Until here my explanation of the 16 tenses. Thank you for your attention. Hopefully useful and good luck.